Pernahkah kamu bertanya, kenapa sampai hari ini orang-orang masih membicarakan mitologi Yunani? Padahal peradaban Yunani kuno sudah runtuh ribuan tahun lalu. Namun, nama-nama seperti Zeus, Hera, Poseidon, Athena, bahkan Hades masih terus hidup dalam film, buku, bahkan game modern. Dari layar lebar Hollywood seperti Percy Jackson, Clash of the Titan, hingga novel populer dan komik, para dewa Olympus seolah tidak pernah mati. Mereka masih disembah, bukan sebagai dewa sungguhan, melainkan sebagai simbol kekuatan, cinta, intrik, dan tragedi manusia. Kenapa bisa gitu? Jawabannya terletak pada satu hal, cerita. Mitologi Yunani itu bukan hanya dongeng, tapi cerminan kehidupan manusia. Ia berisi drama keluarga, perebutan kekuasaan, cinta terlarang, pengkhianatan, hingga peperangan. Dewa-dewa mereka tidak sempurna, justru penuh dengan kelemahan layaknya manusia. Dan itulah yang membuat kisah mereka terasa dekat, bahkan relevan hingga zaman modern. Tapi ada satu hal yang jarang kita semua pikirkan. Apakah mitologi Yunani hanya sekedar cerita atau ia menyimpan kode rahasia tentang asal-usul peradaban manusia? Mungkinkah para dewa hanya cara orang Yunani kuno menjelaskan fenomena yang belum bisa mereka pahami, atau ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sengaja disamarkan sebagai mitos? Jadi, di video kali ini kita akan membahas mitologi Yunani dari berbagai sisi. Bagaimana kisah para dewa lahir di dunia kuno, intrik dan konflik yang membentuk cerita mereka, fakta mengejutkan yang jarang dibahas di sekolah, dan yang paling penting, kenapa kisah ini masih begitu kuat, bahkan mempengaruhi dunia modern. Kita akan melihat bahwa mitologi Yunani bukan sekedar cerita untuk anak-anak, melainkan warisan budaya, politik, psikologi manusia yang terus membentuk cara kita berpikir hingga hari ini. Jadi, kalau kamu berpikir mitologi Yunani hanya tentang dongeng-dongeng dewa yang duduk di Olympus, bersiaplah, karena di balik cerita indah itu ada kebenaran pahit tentang kekuasaan, keserakahan, dan sisi gelap manusia yang tak lekang oleh waktu. Inilah dewa yang tak pernah mati, misteri rahasia para dewa Yunani. Untuk memahami mengapa mitologi Yunani begitu kuat pengaruhnya, kita harus mundur jauh ke masa ribuan tahun sebelum Masehi. Yunani kuno bukanlah kerajaan besar sejak awal. Ia lahir dari kumpulan kota-kota kecil yang disebut polis, seperti Athena, Sparta, Korintos. Di setiap polis punya tradisi, kebiasaan, dan cerita rakyatnya sendiri. Dan di tengah masyarakat yang belum mengenal sains modern, orang Yunani kuno mencari cara untuk menjelaskan dunia sekitar mereka. Mengapa ada guntur dan kilat di langit? Kenapa laut bisa marah dengan ombak besar? Bagaimana bumi bisa subur dan tiba-tiba kering karena musim? Jawaban mereka bukan berupa teori ilmiah, melainkan kisah tentang para dewa. Bagi mereka, alam semesta adalah panggung besar tempat para dewa berperan. Zeus adalah penguasa langit yang mengendalikan petir. Poseidon adalah raja laut yang bisa menciptakan badai kapan saja. Demeter mengatur kesuburan tanah, dan ketika dia berduka, bumi menjadi gersang. Maka dari sinilah lahir mitologi Yunani, perpaduan antara cerita rakyat, legenda, dan upaya manusia kuno untuk memahami dunia. Menariknya, mitologi Yunani tidak tercipta dalam ruang kosong. Sebagian besar terinspirasi dari kebudayaan yang lebih tua, seperti Mesir, Mesopotamia, dan Anatolia. Misalnya, konsep dewa langit yang mengendalikan petir juga ada dalam mitologi Mesopotamia dengan tokoh dewa Adad. Tapi, orang Yunani memberikan sentuhan khas. Dewa-dewa mereka digambarkan sangat mirip manusia. Para dewa Yunani bisa jatuh cinta, cemburu, marah, bahkan berkhianat. Mereka bukan sosok sempurna, melainkan superhuman, dengan sifat-sifat manusia yang diperbesar. Inilah yang membuat cerita mereka relatable bagi masyarakat. Selain itu, mitologi Yunani berfungsi sebagai fondasi moral dan politik. Setiap kota punya dewa pelindung, misalnya Athena, yang melindungi kota Athena, atau Apollo yang dihormati di Delphi. Dengan begitu, mitologi tidak hanya menjelaskan alam, juga mengikat identitas sosial dan politik. Mitologi juga diturunkan melalui puisi epik seperti karya Homer, Iliad, dan Odyssey.
Dari cerita perang Troya, perjalanan panjang Odysseus, hingga hubungan antara dewa dengan manusia, semuanya membentuk gambaran lengkap tentang dunia Yunani kuno. Bahkan, sebagian sejarawan percaya, tanpa mitologi, Yunani tidak akan pernah melahirkan filsafat, seni, dan peradaban besar yang kemudian menginspirasi dunia barat. Lebih dari sekedar cerita rakyat, mitologi Yunani adalah jantung kebudayaan mereka. Ia mengajarkan nilai keberanian, kehormatan, pengorbanan, sekaligus memperlihatkan bahaya kesombongan manusia. Tapi di balik keindahan mitos itu, ada dunia para dewa yang penuh intrik, kekuasaan, dan drama yang lebih mirip serial TV modern. Dan di sanalah kisah-kisah paling menarik dimulai. Di puncak Olympus, tempat para dewa bersemayam. Di puncak Gunung Olympus, tempat tertinggi di Yunani, orang-orang kuno percaya ada sebuah istana megah. Di sanalah para dewa Olympus bersemayam, dipimpin oleh Zeus, sang penguasa langit. Namun, jangan bayangkan mereka seperti sosok ilahi yang penuh kasih dan keadilan. Para dewa ini, meski perkasa, punya sifat yang sangat manusiawi, penuh nafsu, amarah, dan intrik yang rumit. Jadi, sekarang mari kita kenali mereka satu persatu. Yang pertama adalah Zeus. Zeus adalah raja para dewa. Ia dikenal sebagai penguasa petir dan langit. Di gambaran klasik, Zeus adalah pria perkasa dengan petir di tangannya, simbol kekuatan mutlak. Tapi di balik itu, ia juga dikenal sebagai dewa yang sering tidak setia. Kisah perselingkuhan Zeus dengan dewi maupun manusia biasa sangat banyak, membuat istrinya, Hera, terus-menerus diliputi cemburu dan amarah. Yang kedua, ada Hera. Hera, istri sekaligus saudari Zeus, adalah dewi pernikahan dan keluarga. Ironisnya, meski menjadi simbol kesetiaan rumah tangga, Hera sering digambarkan sebagai sosok yang pendendam, terutama terhadap wanita-wanita yang menjadi korban rayuan Zeus. Ia jarang menghukum Zeus, tapi hampir selalu melampiaskan kemarahannya pada wanita atau anak-anak hasil perselingkuhan Zeus. Lalu ada Poseidon, saudara Zeus yang berkuasa di lautan. Poseidon bisa menciptakan badai besar, gempa bumi, bahkan tsunami. Para pelaut Yunani selalu mempersembahkan korban baginya sebelum berlayar. Namun, Poseidon juga dikenal temperamental, mudah marah, dan sering berkonflik dengan Zeus maupun dewa lainnya. Sementara itu, di dunia bawah tanah dikuasai oleh Hades. Meski sering disalahpahami sebagai dewa jahat, sebenarnya Hades bukan iblis. Ia hanya penguasa dunia kematian, tidak seperti Zeus dan Poseidon yang suka terlibat intrik. Hades lebih pendiam, tetapi tetap ditakuti. Kisah cintanya dengan Persephone, putri Demeter, menjadi salah satu mitos paling terkenal, menggambarkan siklus musim di bumi. Selain para penguasa besar itu, ada juga dewa dan dewi lain yang punya peran yang sangat penting. Salah satunya ada Athena, dewi kebijaksanaan dan strategi perang. Lahir dari kepala Zeus, ia sering digambarkan sebagai dewi yang adil dan cerdas, perlindung kota Athena. Lalu ada Apollo, dewa matahari, musik, dan ramalan. Ia melambangkan seni dan ilmu pengetahuan, sekaligus punya sisi keras ketika marah. Dan Artemis, saudari kembar dari Apollo, dewi perburuan dan perlindungan alam liar. Kemudian ada Ares, dewa perang yang haus darah, sering digambarkan sebagai lambang kekejaman di medan perang. Dan Aphrodite, dewi cinta dan kecantikan, yang lahir dari buih laut, pesonanya begitu kuat hingga memicu konflik antar dewa dan manusia. Yang menarik, para dewa Olympus ini tidak sempurna. Mereka bisa marah, berbohong, berkhianat, bahkan saling menjatuhkan. Inilah yang membuat mereka terasa hidup. Orang Yunani kuno tidak membayangkan dewa sebagai entitas sempurna seperti konsep ketuhanan di agama-agama besar, melainkan sebagai versi super dari manusia dengan segala kekuatan sekaligus kelemahannya. Bagi masyarakat Yunani, kisah para dewa ini adalah cerminan kehidupan mereka sendiri. Kekuasaan bisa membawa kehancuran, cinta bisa menjadi bencana, dan kebijaksanaan kadang lahir dari penderitaan. Tapi, kisah Dewa Olympus tidak berhenti di sana. Di balik megahnya istana Gunung Olympus, tersembunyi intrik besar.
peperangan antara generasi dewa, pengkhianatan antar saudara, hingga tragedi yang menentukan nasib dunia. Dan semuanya berawal dari satu kisah besar, perang antar para titan dan para dewa Olympus. Mitologi Yunani tidak hanya bercerita tentang dewa-dewa yang duduk tenang di Olympus. Justru, sebagian kisahnya dipenuhi konflik, intrik, dan peperangan besar yang mengguncang langit, bumi, bahkan dunia bawah tanah. Salah satu kisah terbesar adalah Titanomachi, perang antara para Titan dan Olympian. Titan adalah generasi dewa tua, anak-anak Gaia atau bumi dan Uranus atau langit. Mereka berkuasa sebelum lahirnya Zeus dan saudara-saudaranya. Kronos, salah satu Titan, bahkan pernah menjadi penguasa tertinggi setelah menggulingkan ayahnya sendiri, Uranus. Namun, ramalan mengatakan bahwa Kronos suatu hari akan digulingkan oleh anaknya. Takut pada nasib itu, Kronos menelan semua bayi yang lahir dari istrinya, Rhea. Tapi ketika Zeus lahir, Rhea berhasil menyelamatkannya dengan menyembunyikan bayi itu di sebuah gua di Kreta. Zeus tumbuh diam-diam hingga dewasa, lalu kembali menantang ayahnya. Dan dengan bantuan ibunya, Zeus memaksa Kronos untuk memuntahkan kembali saudara-saudaranya, Hades, Poseidon, Hestia, Hera, dan Demeter. Bersama-sama, mereka melancarkan perang melawan para Titan, dan pertempuran ini berlangsung selama 10 tahun penuh, mengguncang seluruh kosmos. Pada akhirnya, para Olimpian menang dan para Titan yang kalah diusar ke Tartarus, penjara terdalam dunia bawah tanah. Kemenangan ini menandai lahirnya generasi baru para dewa Olimpian yang kemudian berkuasa di Olympus. Namun, kemenangan itu tidak menghapus konflik, justru intrik baru mulai bermunculan. Zeus, sang penguasa baru, bukanlah raja yang damai. Ia terkenal sebagai sosok yang penuh ambisi dan haus kekuasaan. Namun, kelemahan yang paling besar adalah gairahnya terhadap wanita. Dari perselingkuhannya, lahir banyak tokoh mitologi terkenal, mulai dari Hercules, Perseus, hingga Minos. Perselingkuhan ini menjadi sumber drama tak berkesudahan. Dan Hera, istrinya, adalah korban sekaligus pelaku. Ia tidak bisa melawan Zeus secara langsung, tetapi sering melampiaskan amarahnya kepada wanita dan anak-anak yang lahir dari hubungan Zeus dengan manusia. Salah satu contoh paling terkenal adalah kisah Hercules. Sejak lahir, Hercules sudah dibenci Hera hanya karena ia adalah anak Zeus dari wanita lain. Sepanjang hidupnya, Hercules harus menghadapi ujian-ujian besar, sebagian besar dipicu oleh amarah Hera. Tidak hanya Zeus dan Hera, konflik juga muncul antara dewa lainnya. Poseidon sering bersaing dengan Athena dalam perebutan kota. Dalam salah satu kisahnya, keduanya bersaing untuk menjadi pelindung kota Athena. Poseidon memberi hadiah berupa mata air asin, sedangkan Athena menghadiahkan pohon zaitun. Penduduk memilih hadiah dari Athena, dan sejak itu, kota tersebut dinamakan Athena, bukan Poseidonia. Ares, dewa perang, juga menjadi sumber masalah. Berbeda dengan Athena yang melambangkan strategi perang, Ares mewakili kekerasan brutal. Ia sering berontak dengan dewa lain, bahkan ditertawakan oleh sesama Olimpian karena sifatnya yang haus darah. Sementara itu, Aphrodite, Dewi Cinta, adalah sumber intrik yang tidak kalah besar. Pesonanya sering menyebabkan perselisihan, bahkan perang. Salah satu kisah paling terkenal adalah Perang Troya, yang dipicu oleh persaingan antara Hera, Athena, dan Aphrodite. Ketiganya meminta Paris, pangeran Troya, untuk memilih siapa yang paling cantik. Paris memilih Aphrodite, yang menjanjikannya wanita tercantik di dunia. Helen, istri Raja Sparta. Pilihan ini memicu perang yang merenggut ribuan nyawa. Semua kisah ini menunjukkan bahwa para dewa Olympus, meski perkasa, tidak lebih baik dari manusia biasa. Mereka penuh amarah, kecemburuan, keserakahan, dan cinta buta. Bedanya, kekuatan mereka membuat konflik kecil berubah menjadi bencana.
Di balik semua itu, mitologi Yunani sebenarnya ingin mengajarkan sesuatu, bahwa kekuasaan tidak pernah datang tanpa konsekuensi, dan bahkan para dewa tidak kebal dari sifat-sifat manusia yang paling mendasar tersembunyi di balik mitologi para dewa ini. Mari kita telusuri lebih dalam. Banyak orang menganggap mitologi Yunani hanya dongeng yang indah, cerita hiburan untuk anak-anak, atau sekedar kisah hayalan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tetapi, kalau kita telusuri lebih dalam, mitologi ini justru merupakan refleksi nyata kehidupan orang Yunani kuno, bahkan punya kaitan langsung dengan sejarah, budaya, dan politik mereka. Mari kita lihat beberapa contohnya. Pertama, kisah perang dalam mitologi sering mencerminkan realitas perang yang dialami bangsa Yunani. Lihat, epik karya Homer menceritakan perang besar antara Yunani dan Troya. Banyak sejarawan percaya, meskipun penuh unsur mitos, kisah ini berakar pada peristiwa nyata perang antara bangsa Mycenaean Yunani dengan kota-kota di Asia Kecil sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Penemuan arkeologis di kota Troya di Turki semakin menguatkan dugaan ini. Artinya, mitos tidak sepenuhnya imajinasi, tapi bisa rekaman samar dari peristiwa sejarah. Yang kedua, mitos para dewa juga digunakan untuk menjelaskan fenomena alam. Misalnya, kisah Demeter dan Persephone. Diceritakan bahwa Persephone, putri Demeter, diculik oleh Hades dan dibawa ke dunia bawah. Saat Demeter berduka, bumi menjadi tandus dan musim dingin melanda. Ketika Persephone kembali ke ibunya, bumi kembali subur, menandai musim semi. Kisah ini sebenarnya adalah cara orang Yunani kuno menjelaskan siklus musim dan kesuburan tanah. Ketiga, mitos juga menjadikan alat moral dan pendidikan. Banyak kisah mitologi Yunani mengajarkan tentang bahaya hubris, kesombongan manusia yang menantang para dewa. Contohnya adalah kisah Ikarus yang terbang terlalu dekat dengan matahari meski sudah diperingatkan, hingga sayapnya meleleh dan ia jatuh ke laut. Kisah ini peringatan agar manusia tidak melampaui batas. Selain itu, mitologi Yunani juga berfungsi sebagai legitimasi politik. Banyak kota di Yunani mengklaim memiliki hubungan khusus dengan dewa tertentu. Kota Athena misalnya, menjadikan Athena sebagai dewi pelindung, simbol kebijaksanaan, dan strategi. Dengan begitu, mitologi menjadi dasar identitas kota sekaligus alat untuk memperkuat legitimasi politik para penguasanya. Dan yang lebih menarik lagi, mitos digunakan dalam seni teater. Orang Yunani kuno sering mementaskan drama tragedi yang terinspirasi dari kisah para dewa dan pahlawan. Tragedi seperti Oedipus Rex karya Sophocles bukan hanya hiburan, tetapi juga sarana refleksi moral dan sosial. Melalui kisah Oedipus yang tanpa sadar membunuh ayahnya dan menikahi ibunya, penonton diajak merenungkan tentang takdir, dosa, dan keterbatasan manusia. Bahkan filsafat Yunani banyak terinspirasi dari mitologi. Plato misalnya sering menggunakan mitos untuk menjelaskan gagasan filosofinya. Ia tahu bahwa cerita punya kekuatan untuk menyampaikan kebenaran yang sulit dijelaskan dengan logika saja. Jadi, bisa kita lihat bahwa mitologi Yunani adalah jembatan antara realitas dan imajinasi. Ia bukan sekedar cerita kosong, melainkan cara orang Yunani memahami dunia, mengajarkan nilai, dan membangun identitas mereka. Namun, mitologi ini tidak berhenti di masa lalu. Hingga hari ini, pengaruhnya masih begitu kuat. Nama-nama dewa Yunani muncul di sains, seni, film, bahkan teknologi modern. Mitologi ini seolah tidak pernah mati dan justru semakin hidup di zaman kita sekarang. Pengaruh mitologi di dunia modern. Ribuan tahun telah berlalu sejak orang-orang Yunani kuno menceritakan kisah para dewa Olympus di sekitar api unggun atau dalam bait-bait puisi epik. Tapi, yang mengejutkan, mitologi Yunani masih terus hidup hingga zaman modern. Bahkan, jejaknya ada di mana-mana, dari bahasa sehari-hari, sains, seni, hingga budaya pop. Jadi, mari kita lihat satu persatu. Pertama adalah bahasa.
Banyak istilah dalam bahasa modern yang langsung berasal dari mitologi Yunani. Kata Titan digunakan untuk menyebut sesuatu yang besar dan kuat, terinspirasi dari para Titan. Achilles heel atau tumit Achilles merujuk pada kelemahan fatal seseorang, diambil dari kisah pahlawan Achilles yang tubuhnya kebal kecuali di tumitnya. Bahkan kata narsism berasal dari mitos Narcissus, pemuda yang jatuh cinta pada bayangannya sendiri. Kedua, ilmu pengetahuan. Dunia sains juga meminjam banyak nama dari mitologi Yunani. Planet-planet dan benda langit diberi nama sesuai dewa-dewa kuno. Apollo, Hermes, hingga Hera. NASA bahkan menamai salah satu misi luar angkasanya adalah Proyek Apollo. Konstelasi bintang pun dipenuhi dengan kisah Yunani, seperti Orion, Andromeda, dan Perseus. Dengan kata lain, mitologi Yunani masih menjadi bahasa universal dalam eksplorasi luar angkasa. Ketiga, seni dan sastra. Sejak era Renaissance hingga sekarang, seniman, penulis, dan penyair terus terinspirasi oleh mitologi Yunani. Lukisan Botticelli yang terkenal, The Birth of Venus, menggambarkan lahirnya Aphrodite. Puisi dan drama modern sering mengangkat ulang kisah Oedipus, Medea, dan Prometheus. Bahkan film dan novel kontemporer seperti Percy Jackson, Troy, atau Clash of the Titans adalah bukti betapa mitologi Yunani masih memikat imajinasi manusia. Keempat, budaya populer. Hollywood, komik, dan game video berulang kali menghidupkan kembali para dewa Olympus. Zeus muncul di banyak film fantasi, Hades menjadi karakter populer dalam komik maupun game, dan kisah-kisah dewa perang seperti Ares menginspirasi seri game terkenal seperti God of War. Generasi muda, meskipun mungkin tidak pernah membaca Hammer, tetap mengenal nama-nama dewa melalui media ini. Kelima, psikologi dan filsafat modern. Sigmund Freud dan Carl Jung, dua tokoh besar dalam psikologi, banyak menggunakan mitos Yunani sebagai landasan teori mereka. Freud terkenal dengan konsep kompleks Oedipus, terinspirasi dari kisah Oedipus yang tanpa sadar membunuh ayahnya dan menikahi ibunya. Jung menggunakan mitologi untuk menjelaskan archetypes dalam alam bawah sadar manusia. Artinya, mitologi Yunani dianggap sebagai cermin dari jiwa manusia yang paling dalam. Dan terakhir, yang keenam, identitas budaya dan politik. Banyak bangsa modern, terutama Eropa dan Amerika, menganggap Yunani sebagai akar peradaban Barat. Mitologi mereka dijadikan simbol kejayaan, kebijaksanaan, dan kreativitas. Patung-patung dewa Yunani menghiasi gedung pemerintah, universitas, hingga museum. Bahkan, Olimpiade modern, pesta olahraga terbesar di dunia, terinspirasi dari tradisi Yunani kuno yang syarat dengan mitos dan penghormatan pada dewa. Semua ini menunjukkan bahwa mitologi Yunani bukan hanya cerita kuno yang akan mati dimakan waktu. Ia adalah warisan hidup yang terus beradaptasi dan berubah bentuk dan menemukan makna baru di setiap zaman. Pertanyaan inilah yang akan kita bahas selanjutnya, mengungkap kebenaran tersembunyi dan interpretasi modern dari mitologi Yunani. Mitologi Yunani memang penuh kisah spektakuler, dewa yang melempar petir, pahlawan yang melawan monster, hingga cerita cinta terlarang yang mengubah nasib dunia. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, mitos ini bukan sekedar cerita hiburan, ada lapisan-lapisan makna tersembunyi yang membuatnya bertahan ribuan tahun. Pertama, mitologi Yunani bisa dilihat sebagai cermin psikologi manusia. Carl Jung, seorang psikolog terkenal, percaya bahwa mitos bukanlah dongeng kosong, melainkan archetypes, simbol universal yang muncul dari alam bawah sadar manusia. Misalnya kisah Zeus, yang selalu haus kekuasaan, mencerminkan ambisi manusia yang tak pernah puas. Atau kisah Hades dan Persephone yang melambangkan siklus hidup, kematian, dan kelahiran kembali. Dengan kata lain, mitos adalah cara kuno manusia memahami dirinya sendiri. Kedua, banyak kisah dalam mitologi sebenarnya adalah kode simbolik tentang fenomena alam. Prometheus yang mencuri api dari para dewa untuk diberikan kepada manusia,
bisa ditafsirkan sebagai lambang pengetahuan dan teknologi yang membawa kemajuan sekaligus bencana. Ikarus yang terbang terlalu dekat dengan matahari menjadi simbol keangkuhan manusia yang mengabaikan batas-batas alam. Kisah-kisah ini bukan hanya dongeng moral, tapi juga peringatan bahwa manusia selalu hidup di antara rasa ingin tahu dan bahaya. Ketiga, ada juga teori bahwa mitologi Yunani menyimpan jejak sejarah kuno yang samar. Beberapa sejarawan percaya bahwa para dewa mungkin terinspirasi dari tokoh nyata, pemimpin, raja, atau pejuang yang kisahnya dibesar-besarkan seiring waktu. Misalnya, perang antara Titan dan Olympian bisa saja merefleksikan konflik antara dua peradaban yang berbeda, bangsa pendatang Indo-Eropa yang menaklukkan penduduk asli Yunani. Dengan demikian, mitologi berfungsi sebagai arsip sejarah dalam bentuk cerita. Keempat, mitologi juga bisa dipandang sebagai alat politik dan kontrol sosial. Dengan menghubungkan kota, penguasa, atau tradisi tertentu, para dewa-dewa Olympus, masyarakat Yunani kuno menciptakan rasa persatuan dan legitimasi. Kisah bahwa Athena dipilih sebagai pelindung kota bukan hanya dongeng, tapi strategi untuk memperkuat identitas kolektif dan kebanggaan warga. Kelima, interpretasi modern juga melihat mitologi Yunani sebagai sumber kreativitas tak terbatas. Para seniman, penulis, bahkan pembuat film masih terus menggali mitologi ini, karena ia menyediakan arsenal cerita yang abadi. Pahlawan melawan monster, cinta terlarang, konflik keluarga, dan pencarian jati diri. Elemen-elemen ini adalah inti dari semua narasi besar, dari Shakespeare hingga Marvel Cinematic Universe. Namun, ada sisi lain yang jarang diungkap. Mitologi juga bisa menjadi senjata propaganda. Banyak penguasa kuno menggunakan mitos untuk menjustifikasi kekuasaan mereka, seolah mereka adalah keturunan dewa. Bahkan di era modern, mitos Yunani dipakai untuk menonjolkan keunggulan peradaban Barat. Seakan-akan Yunani adalah sumber tunggal kebudayaan dunia. Padahal peradaban lain seperti Mesir, Mesopotamia, dan India juga punya warisan besar yang tidak kalah penting. Semua ini menunjukkan bahwa mitologi Yunani adalah lebih dari sekedar cerita. Ia adalah lapisan kompleks antara sejarah, simbol, moral, dan psikologi. Ia memberi hiburan, tetapi juga mengajarkan pelajaran. Ia bisa menyatukan masyarakat, tapi juga bisa digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Dan mungkin ini alasan kenapa mitologi Yunani seolah tidak pernah mati, karena di dalamnya semua manusia melihat dirinya sendiri dengan segala kebesaran, kelemahan, dan misteri yang tak terpecahkan. Setelah menelusuri panjang lebar kisah-kisah mitologi Yunani dari dunia para dewa di Olympus hingga jejak di zaman modern, kita bisa menyimpulkan satu hal penting. Mitologi bukan hanya sekedar warisan kuno, tetapi jendela untuk memahami manusia dan peradabannya. Kisah para dewa, titan, dan pahlawan mungkin terdengar fantastis, penuh keajaiban dan imajinasi. Namun, di balik cerita-cerita itu tersembunyi realitas psikologi, sejarah, dan budaya. Zeus dengan petirnya adalah simbol ambisi dan kekuasaan. Athena melambangkan kebijaksanaan dan strategi. Hades menjadi refleksi sisi gelap kehidupan yang tidak bisa dihindari. Semua karakter ini bukan hanya dewa, tetapi cerminan sifat manusia itu sendiri. Kalau kita perhatikan, nilai universal dalam mitologi Yunani tetap relevan sampai hari ini. Kisah Ikarus mengingatkan kita agar tidak terlalu sombong pada teknologi yang kita ciptakan. Kisah Prometheus masih menjadi simbol bagi para ilmuwan dan penemu yang berani melawan otoritas demi kemajuan manusia. Kisah Oedipus menjadi refleksi tentang
nasib, dan keterbatasan manusia dalam menemukan jalan hidup. Semua ini adalah pesan abadi, seolah para pendahulu ingin berkata, manusia boleh berubah zaman, tapi sifat dasarnya tetap sama. Lebih dari itu, mitologi juga memberikan kita pelajaran tentang kekuatan cerita. Bayangkan, ribuan tahun telah berlalu, peradaban Yunani kuno telah lama runtuh, tetapi kisah-kisah mereka tetap diceritakan, dipentaskan, ditulis ulang, bahkan difilmkan. Artinya, cerita punya daya hidup sendiri, lebih kuat daripada pedang atau tembok kota. Cerita bisa menembus zaman, melintas peradaban, bahkan membentuk cara manusia melihat dunia. Dalam refleksi ini, kita juga perlu menyadari bahwa mitologi tidak pernah netral. Ia bisa menjadi sumber inspirasi, tetapi juga bisa dipakai untuk tujuan tertentu, menguatkan kekuasaan, membentuk identitas, atau bahkan menyingkirkan warisan budaya lain. Ketika Barat menjadikan Yunani sebagai akar peradaban dunia, sebenarnya ada narasi besar yang dibentuk bahwa warisan peradaban lain sering diabaikan atau disembunyikan. Tapi justru disinilah pentingnya kita mempelajari mitologi dengan kritis. Kita tidak hanya menikmati kisahnya, tapi juga menggali makna tersembunyi di baliknya. Dengan begitu, mitologi Yunani bukan hanya cerita lama, melainkan cermin refleksi untuk kehidupan modern, tentang ambisi, cinta, pengkhianatan, perjuangan, dan harapan. Dan mungkin inilah alasan mengapa mitologi Yunani terasa begitu abadi. Karena di balik dewa, monster, dan pahlawan, kita sedang melihat diri kita sendiri. Kita melihat keberanian, ketakutan kita melihat harapan dan kekecewaan kita melihat perjalanan panjang manusia yang tidak pernah lepas dari pertanyaan, siapa kita, di mana kita berasal, dan kemana kita akan pergi. Jadi, saat kita mendengar kembali nama-nama seperti Zeus, Athena, atau Prometheus, jangan hanya membayangkan mereka sebagai tokoh dongeng kuno, bayangkan mereka sebagai simbol dari perjuangan manusia sepanjang zaman. Perjuangan untuk mengerti dunia, untuk melawan nasib, untuk mencari arti dalam hidup. Mitologi Yunani bukannya sekedar peninggalan sejarah, ia adalah cerita hidup, cerita tentang kita semua. So, bagaimana menurut kalian tentang sejarah mitologi Yunani ini? Jangan lupa komen ya. Bye-bye.